Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hardianti Ali dari Program Studi Pendidikan Matematika di Institut Azura. Adab dulu, baru ilmu. Baiklah, saya adalah salah satu peserta pekerti Universitas Bengkulu gelombang 2 tahun 2025. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran sebagai bentuk salah satu peserta pekerti, yaitu real teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine. Yes, I'm fine. Are you happy? Happy. Yes, semangat ya. Oke, Miss akan menjelaskan materi tentang geometri analitik bidang. Nah, sebelumnya Miss mau absen dulu ya. Kita absen di kelas point. Jadi kamu boleh ini scan dulu barcode-nya atau kamu buka kelas point nanti masukkan kode yang Miss. Kodenya geometri I-nya ganti dengan 1 atau kamu scan barcode aja. Oke, udah. Di sini akan muncul nama kamu yang udah absen. Ya, di sini masih belum ada. Masuk ke kelasnya. Kodenya ini ya, geometri. I-nya ganti sama 1. Udah bisa? Di sini belum ada yang masuk loh. Udah? Ada kendala? Apa aja lah, we. Zoom. Namanya satu aja. Namanya satu kata aja ya, misalnya Selvina gitu. Kita aja nggak usah pakai spasi. Bisa? Iya. Nama panggilannya aja ya. Belum ada yang nggak dikunci kok. Coba. Kodenya loh ini dulu. Kode, masukin kodenya ya. Kodenya dulu masukin kodenya ini. Kodenya ini. Geometri I-nya ganti sama 1. Ya, ganti sama 1 I-nya. Itu makanya dibaca ya, Nak. Kode beda sama nama. Kodenya ini. Udah bisa masuk? Belum ada satu pun yang masuk lagi. Coba lihat. Itu ini misalnya berbeda. Dulu siapa nih? Masa pun sudah sepoin. Aku nggak mau diketik. Nama tidak cocok. Cocok namanya Miss. Karena nama saya Miss. Lucu ya. Angka Miss. Coba ke angka Miss. Nggak bisa ya? Bentar. Coba ya Miss apakan dulu. Coba Miss ulangi lagi. Oke, Miss coba dulu kelas baru ya. Bentar. Miss coba di kelas baru. Unit 2.
Bentar ya, coba dulu di kelas di apa baru ya, bentar. Nah, coba ini. Cek kelas aja, coba kita cek kelasnya. Oke, coba ini aja. Kita ulangi ya, coba yang ini aja. Boleh dimasuk. Udah kelihatan? Mana? Oke, muncul. Kita ulangi. Belum bisa ya? Bentar ya, bentar. Boleh pergilah. Yaudah. Kalau nggak bisa yaudah kita absen manualnya dulu ya. Kita absen manual. Nih. Boleh di absen dulu bentar ya. Sambil mesti dulu ini. Coba lagi. Udah absen semua. Udah. Oke ya, sambil berjalan absennya, kita masuk dulu ya.
materi hari ini, tapi sebelumnya Miss mau memperkenalkan sebuah tokoh inspiratif yang mungkin cukup terkenal ya, mungkin kamu tahu juga. Tapi bapak ini sudah almarhum, tapi Miss mau memperkenalkan dulu yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas ya, yaitu tahu bapak ini? Siapa? Ya, tapi udah almarhum ya. Coba yang kamu ketahui tentang Bapak B.J. Habibie ini apa? Ya, terus salah satunya itu ya. Terus apa lagi? Presiden ketiga. Ya, presiden ketiga. Oke, secara umum ya. Coba apa aja penemuan atau hasil ciptaan dia yang kamu tahu? Ya, pertamanya pesawat. Oke, apa lagi ada yang tahu? Karena mungkin dia menampilkan pesawat. Sebelumnya tahu tidak kalau Bapak B.J. Habibie itu membuat pesawat? Tahu ya semuanya ya. Nah, ini ya pesawat ini yang dibuat Bapak B.J. Habibie ini itu melibatkan bidang koordinat kartesius. Tahu tidak tuh? Nah, apa-apa saja sih yang dilibatkannya yang menerapkan konsep koordinat kartesius? Ada 3. Yang pertama dalam penentuan posisi. Ya, jadi posisi pada pesawat di udara itu dia melibatkan poin titik koordinat kartesius yang terlihat di radar atau di layar monitor pesawat. Nah, yang kedua itu melibatkan penentuan rute. Kamu pernah berpikir tidak waktu di atas awan atau di atas udara itu, kenapa ya pesawatnya nggak bertabrakan? Kenapa? Rutenya gimana? Sama nggak kayak di darat? Kayak apa? Kayak jalan raya juga. Ya, tapi gimana penentuan rutenya? Pernah nggak kamu ketika ketabrak nggak ya nanti ya? Karena itu kan di udara ya. Karena itu kan pasti nanti ini nggak tahu arah posisinya. Nah ini dia melibatkan koordinat kartesius. Dia melibatkan ada bidang X dan bidang Y-nya. Jadi nanti pilot itu tahu dia gimana titik-titik pesawat yang harus dilalui, arahnya. Jadi kan perjalanan itu pun aman dan efisien, nggak ada pesawat yang bertabrakan di atas gitu ya. Jadi itu yang kedua fungsinya untuk penentuan rute. Terus juga sebagai GPS kita pun juga ya di handphone itu sebenarnya dia melibatkan koordinat kartesius. Ya, jadi kita tahu di mana posisi ini, posisi itu gitu. Dan GPS ini emang akurat sekali untuk seluruh dunia, bukan aja untuk pesawat aja, di darat juga, di udara juga, gitu ya. Nah itu dulu yang Miss kenalkan, udah paham ya konsepnya? Jadi itu yang akan kita bahas tentang koordinat kartesius. Tapi sebelum kita mulai lagi, ya, supaya kita semangat, Miss mau latihan dulu di quizzes ya, untuk mengapresiasi atau mengingat kembali materi sebelumnya tentang koordinat kartesius. Tapi Miss mau tanya dulu, apa itu titik dan garis? Ada yang tahu? Apa itu titik dan garis? Coba satu orang jawab. Apa itu titik? Apa itu garis? Itu kan secara umum ya, secara familiar kamu udah paham dan sudah tahu ya. Oh ini titik, ini garis. Miss mau dengarnya dari kamu. Apa itu titik? Apa itu garis? Saya Miss. Ya oke, Sofi jawab. Boleh Sofi jawab? Titik. Kalau titik itu Miss, suatu lokasi spesifik yang tidak memiliki ukuran seperti panjang, lebar, atau tinggi. Kalau sedangkan garis itu kumpulan titik-titik yang berhubungan dan memanjang tak terbatas sampai dalam 2 arah gitu Miss. Oke, betul ya. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Udah betul. Coba dengan bahasa yang sederhana. Coba ada yang mau? Oke, kalau ada yang mau nggak? Ada yang mau jawab? Ada? Ya udah kalau nggak ada kita coba dulu nanti quizzes ya, nanti baru jawab apa itu titik dan apa itu garis. Boleh dibuka dulu handphonenya.
Oke, dibuka dulu. Coba dibuka dulu aplikasi Quiziznya. Atau enggak nanti Miss kirim link aja dulu ya, bentar. 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 Nggak bisa. Oke, kita ini Miss bagikan linknya di ini aja ya. Di apa? Di grup WA ya. Bisa. Sorry ya jaringan bentar. Jadi oke, kita Miss bagikan dulu ya di grup ya, bentar. Mulai. Coba. Oke, dijawab itu udah Miss kirim, boleh dilihat. Boleh dilihat ya yang Miss kirim itu. Dua-duanya juga udah. Miss mau coba di sini. Udah masuk? Oke, di sini udah gabung. Sudah gabung dua peserta, Novela sama Bella. Yang lainnya boleh?
Azara, Nila, absennya udah. Oke, udah. Sudah ya. Lisma, Sofi, Rizka, Jumainis, Nila. Baru 9 yang lainnya. Nggak muncul. Udah? Kita semuanya 11 ya? Iya 11, satu lagi yang belum disajikan ya. Ya coba, Orin. Ayo Orin. Yaudah, Miss buat dulu sekarang ya, nanti Orin nyusul aja ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Nggak muncul sini, di handphone aja munculnya. Oke, dijawab. Cepat jawabnya. Dijawab ya. Ini jawab di sini. Coba di refresh lagi, diulang lagi. Iya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa Zara, ya. Ya kalau nggak bisa ya udah nggak apa. Oke, Rizka pertahankan, nggak ada yang salah. Semangat Rizka, ayo. Ya. ayo, nggak apa-apa, disemangatin. Rizka, Marhama, nggak ada yang salah tuh, betul, good job. Ayo, semangat, 3 orang, Safi. Oh, Safinya salah satu ya. Dah, Miss hitung ya. Miss hitung mundur ya. Ya nggak ada nggak apa-apa, kok lama banget ya. 10. Udah 10, udah semua. Udah Bella. Kok Sofi lah jauh banget Sofi.
Ya. Iya. Oke, udah. Bisa kiri ya. Siap nggak siap bisa kiri aja. 1. Nggak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi. Ulangi lagi dan kita akan. Nanti. 1, 2, 3. Oke, kita cek. Nah, yang tidak salah sama sekali Marhama. Good job ya. Hapus dulu untuk Marhama. Tangan dulu. Oke, karena jawabannya betul, Miss mau kamu simpulkan apa itu titik, apa itu garis. Ayo, simpulkan aja. Iya, oke boleh. Pakai bahasa sederhana nggak apa juga, ya. Karena itu kan sama familiar ya, titik itu apa, garis itu tahu. Karena itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, betul tidak? Ya, jadi tolong disimpulkan Mahama apa itu titik dan apa itu garis. Ayo. Gak apa-apa yuk. Itu adalah suatu titik. Yuk. Titik itu adalah suatu tempat atau lokasi yang tidak mempunyai ukuran, Miss. Tidak punya ukuran, terus? Tidak punya ukuran, jadi dia cuman satu titik, gimana ya bahasanya? Satu kesatuan. Terus dia tidak mempunyai panjang. Tidak punya ukuran, dia tidak punya panjang, lebar atau luas. Ya, sedangkan kalau garis itu adalah titik-titik yang saling berhubungan, yang berkesinambungan. Ya, berkesinambungan boleh. Iya. Biasanya saling berhubungan. Garis itu terbentuk dari titik-titik yang jumlahnya berapa? Tak terhingga. Tetapi dalam penamaannya garis itu adalah menghubungkan dua titik. Ya kan? Iya. Terus misalnya lagi, kalau dalam penamaannya gimana? Penamaan titik, penamaan garis. Nah, titik seperti ini ya. Nah, kalau untuk penamaan titik biasanya dengan huruf kapital. Kapital sama besar itu beda ya. Kapital itu huruf kapital ya, tahu ya. Nah, kalau untuk penamaan garis, kalau dia mau menggunakan nama dari titik, huruf kapital juga. Tapi boleh huruf kecil, tapi nanti dibikin lagi. Misalnya ini garis G namanya. Berarti kan huruf kecil. Tapi kalau kamu mau bikin nama dari dua titik biasanya kalau garis itu hubungan antara dua titik kan, misalnya ini garis G, titiknya di sini, bisikin AB. Boleh nggak bisikin garis AB? Boleh. Penamaannya. Boleh ya. Jadi penamaan garis ada dua. Boleh menggunakan huruf kecil, boleh menggunakan huruf besar. Tetapi kalau untuk huruf kapital. Tapi kalau untuk huruf kapital, berarti dia harus dihubungkan antara dua titik, penamaan dari dua titik, titik A sama titik B, gitu ya. Nah, oke. Sekarang Miss mau menjelaskan, ini baru materi inti kita ya. Jadi nanti dari pembelajaran ini, tujuan yang ingin Miss capai, yang pertama itu adalah menjelaskan sistem koordinat kartesius, ya. Terus yang kedua, mencari koordinat titik yang terletak pada dua titik yang lain. Terus ini baru yang ketiga, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu 3 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi Miss harap kerjasamanya perhatikan dengan fokus, karena matematika itu harus fokus ya, supaya kita paham. Oke? Semangat ya? Miss. Ya, semangat ya, masih semangat ya. Oke, selanjutnya Miss mau memperkenalkan lagi aplikasi GeoGebra. Ya, ini yang biasa kita gunakan kalau untuk bahas kartesius atau geometri apapun kita bisa menggunakan GeoGebra.
Mungkin kemarin udah Miss perkenalkan juga kan di aplikasi ini ya. Nah, ini yang kita bahas, yang kita gunakan untuk Cartesius tersebut. Oke, coba sebelumnya Miss mau nanya lagi. Kamu tahu apa yang what do you think about coordinate Cartesius? Apa yang kamu pikirkan tentang koordinat Cartesius? Apa yang ada di pikiran kamu yang terlintas ketika Miss tanya tentang koordinat Cartesius? Yuk, siapa yang mau jawab? Apa aja? Nggak apa-apa. Kan pasti familiar juga ya? Iya. Udah kenal ya dari zaman SD sampai SMA. Ya, jadi apa yang terlintas di pikiran kamu ketika Miss tanyakan apa koordinat Cartesius? Boleh apa-apa aja. Apa yang kamu pikirkan? Coba. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Gak ada yang tahu? Ayo. Boleh. Boleh Bella, nggak usah bisik-bisik. Iya, apa tadi Bella? Garis X dan garis Y. Iya, garis X dan garis Y. Terus apa lagi? Ya nggak apa-apa. Apa lagi ayo? Garis X itu apa namanya? Horizontal. Ya, nama lainnya? Garis. Ada absis, ada ordinat, ya kan? Ya kan, horizontal atau garis lintang, garis bujur. Nah, ini akan Miss kenalkan dulu di aplikasi GeoGebra, bentar ya. Kelihatan? Nggak kelihatan lagi. Harus cabut-cabut pos pasang ya. Ya muncul lagi. Muncul. Bentar, ini ada. Oke, muncul ya. Nah ini ya. Ini ada koordinat Cartesius namanya kan. Ada X itu ke kanan dan ke kiri. Kalau Y atas dan bawah. Oke. Kalau ke kanan itu nilai positif, kalau ke kiri nilai negatif. Kalau atas positif juga negatif. Oke, itu udah paham ya, udah bisa. Nah, di sini Miss akan bagikan lagi yang tadi. Miss mau bagikan ilustrasi dulu. Coba kamu gambarkan nanti satu persatu, nanti Miss akan ini ya, maju ke depan untuk menggambarkan titiknya. Berarti udah kenal ya sama koordinat Cartesius ya, udah tahu ya. Nah, nanti kembali lagi di sini. Nih, ada ilustrasi. Ada ilustrasinya. Miss maunya kamu buat ilustrasi itu di GeoGebra tadi. Coba kita bacakan sama-sama ya. Coba siapa yang mau baca? Coba Risa baca. Jelas gak? Gak jelas. Seorang anak Oke, Miss lagi kan di grup PPT Miss. Coba Miss kamu baca yang di sini aja. Coba ya, bentar ini Miss kirim di grup aja. Oke. Dah? Miss buka aplikasi GeoGebra-nya. Kamu baca soal di situ. Jadi kita kerjakan di GeoGebra-nya. Sudah kelihatan? Oke. Oke, coba Miss bacakan ya. Yang pertama, ilustrasinya
Seorang anak bermain layang-layang di lapangan. Awalnya anak tersebut berdiri di titik A2,3. Ya. Coba satu orang, Miss tunjuk aja ya. Coba Novela maju ke depan. Maju. Maju ke apa? Coba kamu tunjukin titik A sini ya. Titik A sama titik A 2,3. Kamu ini ke sini. Coba titik A 2,3. Poin di poin. Coba 2. Berarti kalau 2,3 itu gimana? 2x 3. Ya, berarti di mana tuh Novela? Apa tadi, Miss? 2,3. Sini kan, Miss? Ya. Oke. Makasih ya, Bella. Oke, lanjut. Miss tunjuk aja. Coba Sofi. Kemudian, maju. Ini aja. Kemudian, ia berjalan 4 ke kanan. Coba kamu hitung 4 ke kanan gimana? Hitung 1, 2, 3, 4. Terus ilustrasi yang perintah selanjutnya dan 1 ke atas. Jangan dulu, kan masih ini. Sini Sofi. Berarti B-nya di mana coba? 4 ke kanan, 1 ke atas. Berarti B-nya? Nah, ya di situ. Berarti di mana posisi B-nya sekarang? 6,4. Ya, oke. Poin. Ya. Di 6,4. Oke, thank you ya Sofia. Dan lanjut terakhir. Setelah itu, ini titik B ya ini ya. Setelah itu ia berjalan lagi 2 ke kiri dan 3 ke bawah. Coba Rizka maju, yuk. Coba Rizka. 2 ke kiri, 3 ke bawah. Dua ke kiri dan 2 ke kiri dan 3 ke bawah. Hitung 2 ke kiri dari B tadi. 2 ke kiri. 2, 3. Oke, di mana tuh? Kok jauh? 2, 3 ya. Berapa tuh titiknya? 4.1. Betul? Oke, thank you Rizka. Oke. Udah ya. Berarti ini titiknya, kan tadi questionnya pertama koordinat titik B. Terjawab ya? Berarti kalau titik B berapa posisinya? Ya, 6,4. Titik C-nya 4,1. Nah, pertanyaan ketiga ini yang mau kita cari. Coba dulu ya. Berarti kita dapat berarti tadi B-nya berapa? B-nya adalah 4. Males ini. Ini 4, kok 4 sih? 6,4 ya. Ingat ya, kalau untuk penamaannya kita menggunakan X dulu baru Y. Oke, 6,4. Nah, untuk B, untuk C tadi berapa, C? B sih.
C-nya adalah 4,1. Oke. A-nya tadi titik awalnya adalah 2,33. Oke. Ya. Nah. Oke, kita mau yang ketiga pertanyaannya apa tadi? Perpindahan total anak tersebut dari titik A ke titik C. Nah, berarti dari A ke C kan jadinya membentuk garis lurus gini ya. Kita mau cari jarak anak tersebut dari titik A ke titik C. Kita buat garisnya dulu. Di line kita bilang. Oke. Dari A ke C kita hubungkan, nggak bisa. Oke, dari A ke C. Nah, kita mau cari jarak ini, jarak titik ini. Nah, berarti itu kan membentuk sebuah sisi miring kan? Nah, kita akan mencari rumusnya. Kita akan merumuskan sendiri dengan cara kita bikin dulu titik bantu di sini. Nih, yang sama dengan ini, ya, D. Kita hubung ke sini D. Terus, baru kita bikin ininya ke sini, terus ini ke sini, ya. Jadi membentuk segitiga apa jadinya? Ya, segitiga siku. Nah, segitiga siku ini yang ditanyakan A ke C. AC itu membentuk sisi miring yang namanya hipotenusa. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana jarak dari titik A ke titik C? Berarti kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya betul. Berarti kita bisa menerapkan sistemnya teorema Pythagoras. Oke, bisa kita yang aja. A ke C. Berarti ini X1, ini X2. Ya. Ini kok X2, Y1. Ini X2, Y2. Terserah aja, mau ini X1, mau ini 2, tapi konsisten. Ya. Jadi kita mau cari A ke C, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Berarti kan itu AC jadinya kan? Nah, langsung aja karena ada 2X-nya, kita kurangin. Berarti X2 dikurang X1, ya. Dikuadratin ya, karena kan Pythagoras kan. Ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Udah, gitu. Ya. Karena ini ya, kenapa dapat ini? Karena ini kan coba, ini jadinya jadi titiknya berapa D-nya? 2,1. 2,1 ini merupakan dari X2 Y1. Ya, makanya karena dia ada 2 X sama Y-nya, kita jabarkan seperti ini. Didapat seperti itu. Tapi dia menerapkan sistem, kalau Pythagoras kan gini ya, AC sama dengan, berarti AD kuadrat ditambah AD kuadrat. Kok DC? Iya. Bukan DC dong, AD kuadrat. Iya, DC. DC kuadrat. Oke, AD-nya ini. Nah, AD-nya ini kan karena ini ada X2 dan Y1, berarti X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 gitu. Ya, oke, lanjut X2-nya berapa? Tetapi X2-nya 2 dalam kurung dikurang X1-nya 4, betul? Kuadratin, ya. Ditambah Y2-nya 3 kurang 1 kuadrat. Oke. 2 dikurang 4? 2. Oke, betul, dia bisa ya. Ditambah 2 pangkat 2. Oke. Kenapa 4?
Karena kalau negatif, kalau dikalikan negatif, jadi jawabannya juga positif. Oke, positif ditambah 4. Akar 16. Akar 16 ini diserahkan lagi jadinya? Nah, berarti simak ya. Oke, betul. Akar 8. Berarti kamu nyimak ya. Oke, akar 8 ini diserahkan lagi. Sebenarnya jawabannya ini udah betul. Tapi iya betul, 2 dikali 4. Ini kan sama artinya akar 2 dikali akar 4 ya. Berarti akar 4 bisa kan? 2 akar 2. Berarti inilah jaraknya dari A ke C. Berarti dia melebatkan koordinat kartesius. Paham? Understand ya? Bisa? Any question? No? Bisa ya? Ya boleh dibalik. Coba kalau mau dibalikin juga boleh, tapi asalkan konsisten. Balikin gimana maksudnya? Coba ya. Salah nggak jawab nanti? Coba. Boleh coba ke depan? Ya udah nggak apa. Ya nggak apa coba. Nanti kita buktikan. Bagus pertanyaannya ya. Coba kalau dibalikin bisa. Coba itu pertanyaan good job question. Misalnya X1-nya di X2-nya di Iya boleh. Dikuadratin ditambah. Tapi harus khusus juga I1-nya ya. Nah, coba ya dibalikin. Apakah sama jawabannya? Sama ya? Sama ya kan? Oke, thank you. Kasih ya. Ternyata jawabannya terbalik 2 akar 2 ya. Sama ya? Tapi harus konsisten. Kalau dari X kamu balikin X1 duluan, dia juga harus konsisten ya. Terus terserah kamu mau penamaannya gimana. Kan tadi kan titik C-nya yang X2-nya. Terserah, pokoknya jawabannya pasti sama. Ya. Paham ya? Easy kan? Easy nggak? Easy kan? Oke. Sebelumnya kamu boleh cek lagi PPT yang Miss kirim tadi. Nggak bisa muncul lagi dia. Maklumnya. Iya. Dia harus dibuka tutup gitu ya. Oke, nanti kita bagikan kelompoknya ya. Nah, dari hasil penemuan kita tadi, dari hasil ilustrasi kita tadi, kita bisa menyimpulkan rumus jarak di antara dua titik ini ya. Ini ya. Rumus jarak dua titik ya. Bisa tadi AC. Atau ini nggak pakai pangkat ya di bawah. Atau tadi boleh dibalikin seperti yang dibilang, boleh Y dulu, boleh X dulu, terserah aja rumusnya dari mana. Kalau tadi kita kan tadi X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Atau ketiga tadi kan 3 kan? Atau X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Atau banyak kan? Terserah. It's up to you. Yang mana kamu mau pilih? Dan ingat konsep awalnya di perhitungannya. Ya, jadi jangan salah nanti perhitungannya. Berarti dapat 3 rumus jadinya. Ya. Oke.
Miss mau bagikan kelompoknya. Untuk kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 Miss aja yang bagiin. Kelompok 1 Miss gabung ya nanti ya. Orin, Azahra, sama Rizka. Ya, Orin, Azahra sama Rizka. Boleh dibikin dulu itunya, kelompoknya. Di mana? Di sini. Berkumpul maksudnya, berkumpul sama gengnya. Coba Orin, ayo Orin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Dia coba yang kedua Sofi, Mila mana? Sama Safina, bertiga berarti pas bertiga ya. Yang ketiga, ada berapa nih? Ada 3 berapa lagi yang belum? Ya udah, kita 3 kelompok aja. Yang terakhir dulu Marhama, Jumainis, sama Sarah. Sarah mana Sarah? Oh iya, Sarah nggak ada lagi ya. Lisma. Lisma datang kan? Oh iya, sini sama Jumainis sama Marhama. Dah, yang belum coba dipisah kelompoknya, dipisah. Nah, ya gitu, coba. Ya dari sini aja, langsung di sini aja. Ya. Berempat berarti ya? Ya berempat ya. Udah pindah-pindah aja lagi ya. Bikin geng-gengnya. Ayo. Oke. Sesuai penamaannya, kan ada 3 soal dia. Ya, 3 soal kan? Kelompok 1 mengerjakan soal yang pertama, kelompok 2 mengerjakan soal yang kedua, dan kelompok 3 mengerjakan soal yang ketiga. Tolong dibuat dalam kertas selembar aja, jadi dikumpul ya. Kertas selembar nanti boleh, yang ini boleh ya. Tolong ya, Miss kasih waktu 10 menit. Bisa ya. Semangat. Yang ketiga coba. Nanti kelompok yang udah siap boleh angkat tangannya, dikumpulkan, nanti jawab ya. Dikerjakan ya. Ini semua masih berusaha mau coba cross point.
Okay, question number 1. Ada yang mau siap? Number 1 is easy ya. Ini apa? Kan di grup ada yang kirim. Sama aja sebenarnya. Sama aja seperti saya. Oke, yuk. Oke, nomor 1. Ada yang bisa? Kelompok 1 gitu kan? Kelompok 1, yuk. Ayo kelompok 1. Bisa ya, Sofi, yuk. X1 Y1 itu sudah mau yang mana dulu? X1 Y1 nya. Ya ini maksudnya X sama Y. Kelompok nomor 2, oke? Oh iya, nomor 1, nomor 2 ya. Oke, sorry. Oke, nomor 1 yang mau maju, Rizka. Iya, Oren tadi. Oren. Sofi, fokus Sofi. Sofi. ini 1, 2, 3. Bisa dibilang juga 1, 2. Tadi Oren pertama disebut namanya. Udah gak apa-apa, kecil aja gak apa. Udah Miss bantu coba. Sebuah kapal berjarak sejauh 45 km. Timur di mana? Timur di mana? Ya, ke timur. Hah? Nggak terbalik? Di sini barat. Timur. Katanya tadi 45 km ke arah timur, berarti ke sini. Bikin dulu. Iya, 45. Ini kan 45. Ya, terus ke utara di atas 20, utara ke atas. Dibalik Sofi. Sini dong, kan ke ini 45. Ini 45, ini ke utara. Jadi ini 45, di atas 20. Berarti jarak terpendek kan ini ke sini berarti. Berarti ini tanya ya. Udah langsung aja. Pakai pita. Ya coba pakai Pitagoras.
Berarti langsung aja angka yang dimasukin tuh. 45/2 ditambah 120/2. Iya. Jadi akarnya, ya gitu. Oke, jelasin. Jelasin dulu ya. Oke, yang lainnya sambil mengerjakan, please perhatikan dulu temannya ya. Perhatikan dulu temannya. Kelompok 2, kelompok 3, perhatikan dulu temannya. Boleh, bantu-bantu boleh. Ada yang salah? Ya kan. Oke, good job. Kasih. Ya, mau jelasin dulu? Siapa mau jelasin? Orin, Bella, atau Rizka? Ayo jelasin satu orang, yuk, nggak apa. Rizka aja. Orin, Bella. Oh. Pegang aja ya. Udah pegang aja. Dekatin ya, biar dengar. Dekatin. Oke, silakan dengarkan dulu teman-temannya ya. Teman yang jelasin dulu ya, Rizka ya. Silakan Rizka. Jadi teman-teman kita ketemu titik P-nya 2,3, kemudian X-nya 8,1. Sebelum kita masuk ke perhitungan, kita pilih dulu mana yang X1-nya berapa, X2-nya. Jadi X1-nya itu 2, X2-nya 8, Y1-nya 3, kemudian Y2-nya -1. Masuk ke dalam rumus Pitagorasnya, X2 diambil X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kemudian kita masukkan angka yang tadi itu, jadi 8 diambil 2 kuadrat ditambah 3 negatif 1 pangkat 2. Jadi hasilnya 36 tambah 16, kemudian akar dari 52, 2 akar 13. Oke, paham ya? Approve dulu. Oke, thank you ya. Oke, lanjut. Kelompok 2. Ada yang mau maju? Oke, Mila. Berarti di atas ya. Di sini jadi sini dulu. Jadi boleh dihapus-hapus aja kalau apa. Balik ya, Mila.
Udah apa? Ya coba jelasin Gila. Hah? Yaudah, oke yang jelasin Sofi katanya. Oke, nggak apa-apa Mira. Sofi, ayo. Ya kamu jelasin dari awal ke utara gitu. Pegang aja. Pegang aja nih susah. Sini aja ya. Ya, saya pakai ilustrasi ya. Pakai ilustrasi. Iya. Udah oke? Soalnya mana? Please, attention please. Ya, ilustrasi jelasin dulu. Yang kelompok 3 udah selesai kan? Oke, tunggu ya. Dengarkan dulu teman yang ini. Untuk question number 2. Soal kedua itu, sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke timur. 40 km ke timur. Terus kemudian berlayar lagi sejauh 120 km ke utara. Terus berapa jarak terpendeknya? Yang ditanya berarti ini. Ini A-nya, kita anggap ini A, ini kita anggap B, dan ini kita tanya C. Kita masukkan ke rumus ini, Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan A-nya itu ada 45 km pangkat 2. Karena dia Pitagoras jadi kita kuadratkan. Pakai akar juga, tambah 120 kuadrat. Ini B-nya. Terus kita 45 kali 45 sama dengan 2025. Tambah 120 kuadrat itu 14.400. Kita akarkan lagi 16.425. Jadi karena kita hilangkan karena dia akar, jadi kita hilangkan supaya karena dia pakai kuadrat, kita hilangkan akarnya. Jadi 12.816 km. Sudah, Miss. Dapat hasilnya. Oke, gitu ya. Thank you, Sofi. Oke, Miss. Oke, next. The last question to kelompok 3. Ayo, maju. Yang jelasin siapa? Kamu juga jelasin? Iya dong. Siapa? Justru Jumanis boleh, belum ada ngomong loh. Kenapa Jumanis? Lagi sakit. Tadi malam udah, yang lain lagi yang belum. Ya? Bisa saja ya? Bisa itu.
sana. Oh iya. Oh, Ma itu kan? Oke, coba jelasin satu orang. Boleh judulnya saya? Mesti tekan-tekan lagi ya, pegang aja gini. Ya. Oke, lanjut. Diketahui X1 9, Y1 P, X2 3, Y2 min 4. Rumusnya XY sama dengan akar dari perlu dibilang S2 kurang Y. Rumusnya X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Masukkan nilai ini ke sini. X2-nya 3. 3 dikurang 9 kuadrat ditambah min 4 dikurang P kuadrat. Tadi udah diketahui XY-nya adalah 10. Berarti 10 sama dengan min 6 kuadrat ditambah min 4 dikurang P kuadrat. 10 sama dengan 36 ditambah min P min 4 kuadrat. Akarnya dihilangkan, ini kuadrat jadi kuadrat. 100 sama dengan 36 ditambah min P min 4 kuadrat. Min P min 4 sama dengan ya. Sama dengan 6 100 Kurang 36. Oke. Good. Min P min 4 sama dengan akar 64. Akar 64 itu adalah plus minus 8. Ya, maka ada 2 P-nya. Min P yang pertama 8 ditambah 4 sama dengan min P-nya 12, maka P-nya min 12. Min P sama dengan min 8 ditambah 4. Min P-nya min 4, P-nya sama dengan 4. Oke, berarti ada berapa kemungkinan ya? Ada 2. Sebenarnya ada 2, 12 dan 4. 12 dan 4 intinya. Ya. Oke, thank you. Makasih. Karena kan kita mau cari kemungkinan yang P. Yang ketiga ini lebih analisis ya. Jadi ada dua jawabannya, boleh. Karena nanti kalau ketika dimasukin jawabannya tetap sama, ya. Karena dia menentukan nilai P. Kemungkinan nilai P-nya berapa? Berarti ada 2. Oke? Any question? You all understand? Yes. Oke, Miss masih berusaha untuk bisa masuk kelas poin sebagai penutupnya. Coba kamu masuk, buka kelas poin tadi, kodenya Miss bacakan aja kodenya. Muncul lagi Arab dimaklum aja fokusnya ya. Kodenya 26. Dua enam 550 26 5 Gak mau kodenya mau kok Rizka yang masuk udah Rizka
Safina, good. Ayo lanjut. Ini sebagai penutup kita ya. Oke, udah masuk semua? Bella udah bisa bacakan ya. Rizka, Safina, Jumainis, Bella, Novela kecewa. Oke. 1, 2, 3, Novela, Zahra, Lisma, Sofi, Marharma, Jumainis belum? Jumainis sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru. Mahama udah, Safina udah. Siapa yang belum lagi? Oh iya Mila Oren belum? Mila udah? Nanti tampilan seperti ini loh. Kenapa yang fokusnya nggak bisa nih? Coba ada yang bisa pintarin fokusnya. Dah? Karena kamu udah hadir, Miss kasih dulu bintang ya. Udah semua nih ya, orang juga udah. Oke, dapat bintang semuanya ya. Sekarang Miss kasih nih, kelihatan nggak CPT-nya? Kok nggak muncul ya? Muncul. Dah ini ya, kalau muncul sini udah nampak ini. Miss mau klik untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Miss cek ya siapa yang muncul nanti. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Satu nama ya. Mila. Ayo Mila. Gak apa-apa Mil. Ayo cepat bisa tuh. Dia. Dikasih bintang gitu. Oke. Dah. Mil. Lagi ada nggak? Lagi. Kita ulangi lagi ya, ulang lagi. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Oh iya, Lisma berarti Lisma. Bukan. Ayo cepat ini Lisma. Cepat nggak apa Lisma. Berdua. Ayo berdua. Cik Mila. Doa apa Mil? Cepat. Cepat. Iya Mila sama Lisa berdua. Apa? Iya ayo maju. Berdua tidak sebenarnya gitu guys. Iya, kok tahu sih? Ayo. Kalau misalnya jadi ayo kita simpulkan pelajaran hari ini ayo. Assalamualaikum dulu. Coba. Ini sama-sama. Oh ya. Ya Allah, kok pada ke belakang? Maju. Enggak kelihatan. Coba. Maju lagi. Maju lagi. Sini. Jadi kesimpulan jawaban yang kita kerjakan tadi ialah kesimpulan materi. Iya, kesimpulan materi pada hari ini adalah dari 7 tadi yang pertama kan. Ya, titik ada lagi dari awal tadi. Berarti Mila mengulangi lagi ya. Mulanya aja mereview. Mereview aja Mil. Nanti kasih ke kamu juga ya nanti ya. Berarti ulang lagi. Apa itu? Yang pengertian tadi. Baiklah, di sini kami berdua akan menyimpulkan pelajaran yang sudah dijelaskan Miss Rini tadi, ialah titik adalah suatu lokasi spesifik yang tidak memiliki ukuran atau panjang, lebar atau tinggi. Sedangkan garis adalah kumpulan titik yang terhubung dan memanjang tak terbatas dalam 2 arah. Itu aja dijelaskan. Yang lain. Terus lanjut.
Tunggu. Buka PPT tadi. Nggak bisa dibuka dia. Nggak bisa. Enggak. Halo, ayo cepat yuk. Baik, tadi ada rumus jarak dua titik yaitu Y kuadrat dikurang Y1 ditambah X kuadrat dikurang X1. Nah, kan tadi kita ada mengerjakan 3 soal, dan soal pertama itu tentang hitungan jarak titik, dan soal kedua tentang sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur, kemudian berlayar lagi sejauh 120 km ke arah utara. Dan yang ketiga ada diketahui 2 titik X, 9, P dan Y 3,-4. Dan sudah ada jawaban tertera di papan tulis. Jadi kesimpulan rumusnya gimana? Untuk menentukan jarak titik gimana? Iya. Bilang, cepet bilang. Jadi kesimpulannya. Bacain ini. Untuk Jadi kesimpulannya menentukan jarak antara 2 titik pakai yang mana tadi? Coba. Ya, coba. ini Y kuadrat Ya, ini itu yang mana? Y kuadrat. Jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya menentukan rumus jarak 2 titik yaitu Y kuadrat dikurang Y1 ditambah X kuadrat dikurang X1. Bukan Y kuadrat itu ya. Y1 dikurang Y2 kuadrat. Oh, iya, iya. Pitagoras. Coba baik dah. Jadi itu salah rumusnya. Kan tadi Miss bilang tadi kan. Coba ulang lagi. Nggak bisa yang fokusnya nggak tahu kenapa nih. Y2 dikurang. Coba bilang kan ini ada 3 tuh kan. Coba bilang. Berarti jadi tadi ada rumus Pitagoras ya, yang pertama Rumus yaitu Pitagoras untuk menentukan apa? untuk menentukan jarak. Jarak apa? Jarak Antara antara 2 titik. Ya, Rumusnya rumusnya apa? Coba bacakin. yang X1 terus. Iya. Akar kuadrat Akar dari. X1 ditambah Coba kamu gambarkan aja. Coba kamu bikin. Oh, saya gambar. Itu kalau baca lagi tuh. Oh, ini. Iya kan? Ya, di sini ada rumus Pitagoras yaitu Bukan Pitagoras Oh, ya. iya. Itu tadi kita pakai Pitagoras untuk menentukan rumus jarak antara 2 titik. Coba. Yaitu akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, ini digunakan untuk menentukan Jarak apa? antara 2 titik. Oke, itu ya kan ulang-ulang Iya. ya. Oke, thank you Mila. Thank you siapa? Risma ya. Makasih ya. Oke ya, makasih ya guys. Oke, jadi kesimpulannya Pitagoras tadi itu kita mau cari rumus antara dua titik, bukan pakai Pitagoras ya. Pitagoras itu cuma digunakan pada segitiga siku-siku, cuma untuk segitiga siku-siku aja, ingat itu ya. Karena di siku-siku itu ada sudutnya, salah satunya berjumlah 90 derajat dan ada hipotenusa. Itu namanya Pitagoras. Tetapi untuk menentukan jarak antara 2 titik ini gunakan rumusnya, ya. Tapi tadi ada 3 cara kan? Boleh kita balik-balikin atau X1 dikurang X2, boleh ya kan? Terserah, yang penting konsisten. Ya, nggak boleh dibalik-balikin sesuka hati kamu aja, nggak boleh juga. Yang penting konsisten ya. Oke? Sebelum kita tutup, any question? No? Paham ya? Oke, Miss juga mengucapkan terima kasih. Thank you so much. Semoga apa yang Miss berikan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan ya. Oke, we say alhamdulillah together. Alhamdulillah. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.